Halo, assalamualaikum, welcome back to my channel Inisial R. Sambil rebahan nggak apa-apa dikit ya, rebahan dikit. Kalian tahu gue lagi duduk di mana atau rebahan di mana? Yap, gue lagi di dalam kabin Proton Gen 2 gua. Tuh. Tanpa jok, tanpa bangku. Gue bukan mau balapan, tapi gue baru beres nih pasang karpet. Baru beres nih pasang karpet. Karpet gue cabut kemarin, gue jemur, gue anginin biar kering. Ini untuk kedua kalinya air tergenang dalam mobil gue dalam 1 tahun ini. Oke, banyak banget problem yang kayak gini ya. Mobil-mobil yang udah lanjut usia, mobil yang udah lebih dari umurnya. Terutama mobil Proton gue ini mobil 2008 ke sekarang 2021. Udah berapa tahun kalian bisa lihat. Dan karet-karetnya itu masih bawaan pabrikan, belum ada gantian. Memang gue dapetnya ini benar-benar full orisinil dan belum ada otak-atik untuk di bagian karetnya. Kecuali gue yang tarik sendiri. Oke, nah di grup atau di forum-forum gue sering banget ngeliat yang namanya becek di sini, atau becek di samping, atau becek di belakang. Katanya dari mana? Nah, tapi praduga itu salah, karena gue udah membuktikannya sendiri dan gue mencoba dari mana air itu bisa masuk ke dalam kabin. Memang kalau karet depannya rusak, karet kaca depan rusak, akan masuk ke dalam sini. Tapi tidak kalau karetnya nggak retak. Kalau hanya keras untuk karet kaca masih bisa, kaca depan ya, maksudnya kalau kaca depan itu masih bisa menahan air. Tapi lebih parahnya dari sini, dari pintu. Kalian mau tahu? Gua akan ngebahas dan gua akan mempraktekkan bagaimana cara air masuk ke dalam pintu, ya kan? Ada yang bilang dari sini karena karet ini jelek. Enggak tuh, karet gua udah gini tuh, disobek. Dan gua tes nggak masuk. Karena kenapa? Ini lebih tinggi. Gua akan bahas lebih dan gua akan praktekkan sedikit. Tapi stay tune terus di video gue, jangan skip. Jangan lupa like, subscribe, serta share video gue. Oke? Gua mau nyeruput kopi dulu. Haus dulu kafe. Gitu ya. Bisa gak? Ini aja kita mau ada print di beberapa tempat. Suaranya agak berisik ya. Kebetulan dari rumah gua baru mau bantal ya suaranya. Oke guys, nah ini dia nih penyebabnya ya. Jadi air masuk dalam pintu itu, ada yang gue pernah yang pertama kali gue dibilang karet ini potong om, biar airnya keluar lagi. Sekarang gini logikanya, kalau karetnya masuk dalam pintu, ini gue tutup ya. Nah, lu mau potong kayak gimana pun, ini nggak bakalan berguna. Yang ada tingkat kegedapan kabin lu akan berkurang. Ini lu potong nggak mungkin karena air masuknya di sini. Tuh. Nih sini nih tuh. Sela-sela ini plastik ini air akan masuk. Lalu kalau kalian tanya, memangnya pihak pabrikan tidak membuatkan lubang pembuangan air? Pihak pabrikan membuat lubang pembuangan air, tapi bukan untuk volume air yang terlampau banyak. Contoh seperti ini. Ini sudah ada lubangnya. Di sini ada lubang. Sorry ngeblur. Nah, ini ada lubang ya. Lihat, ini lubang air kecil. Di ujung sini ada lubang airnya juga kecil. Bisa lihat. Nih. Tapi kalau volume air yang sampai melebihi batas, tidak akan cepat keluar dari sini. Butuh waktu 1 jam mungkin untuk air keluar dari sini. Mungkin jadi gini kasusnya. Kemarin itu gua lagi main ke rumah mertua gua, tiba-tiba gua maju mundur, kocok-kocok air di pintu, dan gua nggak sadar kalau ada air di dalam sini. Akhirnya air keluar dari speaker sini dan hingga masuk ke sini, kabin semua banjir. Kemarin cukup tinggi. Kenapa gue bilang volume airnya tinggi, volume air banyak? Karena kemarin banjir sampai segini gengs, sampai sini, habis semua ke belakang di bagian kanan. Apa penyebabnya? Penyebabnya itu ada di sini. Gua akan kasih contoh. Jadi seperti yang gue bilang tadi, kalau lu selalu sobekin ini karet pintu, percuma, karena posisi dia lebih tinggi dari karet pintu. Dan bukan juga air masuk ke dalam kabin itu dari depan. Ya, bukan dari depan ya. Jadi banyak yang basah di sini itu keluarnya dari melalui lubang-lubang speaker. Jadi karet
itu masuk dari dalam sini, dari dalam sini. Ini dari karet ini nih, kita karet pelipit kaca. Lihat pelipit kacanya, kalian boleh lihat pelipit kacanya ini sudah renggang. Karena pelipit kaca yang bagus itu bukan ini, harusnya gini. Pelipit kaca yang bagus itu harusnya ini masih menekan ke kaca. Dari sini sampai sini sudah renggang semua. Kita lihat sebelah kiri, karena sebelah kiri mobil gue ini nggak bocor atau nggak kemasukan air. Ini lihat sebelah kiri, sorry kalau ramai ibu tuh ya, tuh ada bini gua dan anak gua. Nah, lihat pelipit kaca yang masih bagus itu seperti ini. Nah, ini masih nempel dari ke kaca. Ini masih sedikit nempel, tapi sini renggang, di sini nempel lagi. Ini udah ada renggang juga. Nanti gua akan perbaiki, gua akan ganti atau gua akan perbaiki. Gua orangnya segitu, suka iseng, oke. Nah, di sini gue udah menyiapkan air. Gue akan praktekkan. Jika air ini gue siram ke dalam sini, masukkan. Tuh. Tapi kalau volumenya sedikit, air itu akan keluar lagi melalui lubang sini. Tapi kalian bisa lihat, nah, kalian bisa lihat airnya malah masuk melalui sini. Ini udah jelek. Jadi percuma kan, gue bilang kalau lu tutup, percuma karena posisi dia lebih tinggi dibanding karet ini. Tuh lihat basah semua. Gue akan siram. Kalian lihat. Ini di luar kaca nih. Tuh ya, di luar kaca ya. Maksudnya di luar pintu. Gue akan siram tuh. Banyak kan? Nah, ini penyebabnya. Coba, gimana nggak kabin lu pada basah? Coba gimana nggak kabin gua basah? Karena air yang gue tumpahin di sini, air hujan itu masuk ke dalam sini semua. Nah, udah tahu kan? Penyebab air masuk dalam kabin itu dari pelipit kaca. Tersangka terbesarnya adalah pelipit kaca. Nah, kalian bisa tahu kan? Tuh, sorry. Nih, kalau gue tutup pintu ini, masih masuk airnya ke dalam kabin. Ini yang menyebabkan kabin gua basah. Oke? Jadi solusi kalian memotong ini, ya kan? Jadi solusi kalian memotong ini sangat minim untuk menghindari yang namanya air masuk dalam kabin. Mungkin bisa kalau kalian copot nih, kalian putusin, terus di sini, volume air banyak yang masuk, tapi apa air itu akan keluar selalu pas di sana, walaupun di sini renggang ya, karena di bawah sini ada karet lagi nih, Nah, lebih baik kalian buang sekalian gitu kan, baru bisa masuk sono gitu. Tapi kan kalau kayak gini gak mungkin banget kalau buat gua. Tuh, solusi terbaik ya lu ganti pelipit kaca, baru bisa teratasi gitu. Karena air masuknya memang dari pelipit kaca. Jadi gua pernah lihat di beberapa saran tips gitu kan, disobek itu ini nggak efisien banget. Lebih baik lu ganti pelipit kaca, itu lebih efisien daripada kerja 2 kali 3 kali. Gue termasuk hampir pengen motong karet pintu gitu kan, hampir, tapi nggak usah lah. Gue pengen tahu bocornya di mana, dan akhirnya bocor lagi. Pasar ini emang mobil jarang gue pakai karena gue emang lagi, apalagi lagi covid kayak gini ya, gue jarang kemana-mana gitu kan. Dan ya gitu deh. Oke, gitu aja cukup. Sekian vlog gue. Jangan lupa like, subscribe, serta share video gue. Bye bye. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.